Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silahkan duduk. Ini yang tadi Bang WA saya bukan ya? Iya, Bu. Oke. Dengan Mbak S ya? Iya. Oke. Dari mana nih Mbak barusan? Saya dari kelas, Bu. Habis ada kelas asesmen terus saya langsung ke sini. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? 50-50 sih, Bu. 50-50 ya. Ada perasaan senang juga ada perasaan sedihnya juga. Oke, menurut saya hari ini kabarnya 50-50 gitu ya katanya ya. 50 senang, 50 lagi agak Kurang baik. Kurang baik. Oke. Baru ada kelas apa Mbak? Asesmen, Bu. Asesmen sama siapa? Sama Pak Dani. Nanti ada kuliah lagi kah? Enggak, Ibu. Kebetulan ini hari terakhir di semester ini jadinya kuliah satu rumah aja. Oke, berarti udah free ya ini ya? Udah, Bu, tinggal UAS aja. Oke. Untuk hari ini berarti waktunya Kak S ini panjang sampai bukan panjang, waktunya senggang gitu ya? Mungkin senja sih, Bu. Nanti sampai sekitar jam 5 mungkin masih bisa. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mbak S ini hari ini udah mau menyempatkan buat jadi hadir ke sesi konseling kita yang pertama di hari ini pada pagi ini ya. Kemudian nanti kita akan melakukan sesi konseling selama 40 menit ke depan gitu. Jadi Mbak S semangat ya? Sepakat, Ibu. Oke, berhubung tadi katanya kok suasana hatinya 50-50, jadi ada apa nih? 50-50-nya itu kenapa nih kalau boleh tahu? Mungkin 50 bahagia itu saya artikan karena ini udah akhir semester ya, Ibu. Berarti kan besoknya udah libur lah, meskipun liburnya cuma bentar, tapi 50 dikatakan kurang bahagia itu karena semakin cepat waktu PPG-nya selesai itu saya semakin kepikiran, Ibu, kayak aduh saya pamit gitu loh kan, besoknya gimana gitu. Oke, Itu sih, Bu. oke baik. Jadi Mbak Salsa ini lagi kepikiran soal PPG gitu ya? Iya, Kalau boleh tahu PPG itu apa sih? Oh iya, saya jelaskan dulu sedikit ya, Bu ya. PPG itu pendidikan ini, Bu, profesi guru. Jadi setelah S1 jika kayak saya tuh mau menjadi seorang guru, itu harus ambil profesi untuk dapat sertifikat pendidik kayak gitu. Oh ya, katanya kalau guru honorer itu sekarang udah ditiadakan itu ya? Iya. Makanya sekarang siapapun yang sedang melaksanakan pendidikan menjadi guru itu sekarang harus sekolah lagi buat ambil profesi gitu biar ada sertifikasi gitu ya Mbak ya? Iya, Bu, kayak gitu. Tapi ya kita tunggu lagi lah, Bu, kebijakan baru lagi. Kita masih ya karena ini ada kesempatan jadi kita ambil dulu kayak gitu. Oke, jadi kedatangan kamu ke sini itu karena mengemuka terkait dengan PPG gitu ya. Iya, Oke, jadi sekarang saya udah tahu nih PPG itu apa. Kemudian tadi kamu bilang semakin apa? Oh, kayak semakin saya kayak gini, Bu, semakin saya memikirkan itu kayak cemas, kayak panik, jadi overthinking terus kayak gitu, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya ya Mbak, jadi kamu perlu tahu dulu bahwa kita di bimbingan konseling itu kita menerapkan beberapa asas. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana nanti kalau kamu menyampaikan suatu hal itu pasti akan dijaga rahasianya. Jadi yang tahu cuma saya dan di ruangan ini aja gitu ya. Jadi nanti permasalahan kamu tidak akan sampai ke orang lain. Jadi sifatnya rahasia. Kemudian ada lagi asas keterbukaan. Jadi kamu bisa terbuka di sini. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Semua perasaanmu, semua kegelisahanmu bisa disampaikan di sini. Oke. Kemudian ada juga asas
kesukarelaan. Jadi kamu datang di sini, betul ya, tanpa paksaan? Iya. Iya. Saya tanpa paksaan karena keinginan saya sendiri. Oke, betul. Nah, dan juga di sini juga ada kegiatan. Mbak S ini nanti juga bisa aktif dalam kegiatan konseling berlangsung. Nanti apabila saya membutuhkan informasi yang lebih lanjut, nanti kamu bisa menyampaikan, ya. Baik. Oke, jadi udah paham ya terkait dengan akses-aksesnya. Sudah. Jadi jangan jangan khawatir kalau permasalahan itu nanti bakalan diketahui oleh orang lain, ya. Yang tahu di sini cuma saya aja. Baik Ibu. Oke. Kita mulai ke tahap intinya ya. Iya Bu. Oke, jadi apa nih yang sampai membuat kamu mau ketemu sama saya hari ini? Mungkin selain overthinking terus itu kayak kecemasan sih Bu. Jadi kayak saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak tiap malam tuh cemas, takut besok itu gimana ya, besok kalau ya besok sampai kayak hari kedepannya tuh saya lanjutinnya gimana, sampai besok saya ujian PPG itu kayak gimana gitu. Jadi kayak saya tuh cemas menghadapi hari-hari yang akan datang kayak gitu Bu. Oke, jadi kamu merasa cemas terkait dengan banyak hal yang dipikirkan ya? Iya Bu. Oke. Itu saya tuh hampir kayak nggak setiap hari lagi kayaknya Bu. Itu kayak mungkin tiap saya membuka laptop, membuka LMS itu kayak udah takut dulu Bu. Jadi kayak ini gimana ya, bisa nggak ya ngerjain, kayak udah tunduk dulu Bu. Gimana ya, overthinking duluan gitu Iya. ya, padahal belum mengerjakan kan? Iya. Kalau boleh tahu kapan sih ujian PPG-nya itu? Sebenarnya itu masih lama Ibu, masih semester 2 bulan, mungkin di antara September sama Oktober Bu. Tapi ya karena waktunya itu kayak kerasa banget, jadi saya tuh takutnya semakin besar gitu loh Bu. Padahal masih lama gitu ya. Kayak besok bisa nggak ya, kayak udah gitu duluan. Emang kamu tuh tipe yang overthinking gitu kan? Sebetulnya itu enggak Bu, cuman karena sekarang itu kayak dikejar waktu, jadi kayak overthinkingnya itu kayak semakin apa ya Bu, kayak kerasa gitu loh Bu. Pressure gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, hal yang paling mengganggu pikiran kamu akhir-akhir itu apa? Kalau boleh tahu? Sebenarnya itu saya takut gagal Bu. Saya takut kalau semua yang saya lakukan itu sia-sia. Terus saya takut kalau, karena saya ini kan anak bungsu ya Bu, jadi kan saya harapan terakhir dari orang tua. Dan saya takut kalau saya itu nggak bisa mencapai atau memenuhi harapan mereka gitu Bu. Jadi itu sih Bu yang saya rasakan. Oke, jadi tadi selain kamu takut buat mau melaksanakan ujian PPG, tapi kamu juga di sisi lain juga takut tentang masa depan kamu gitu ya, terkait dengan karena kamu udah kamu jadi anak yang terakhir, kamu jadi harapan orang tua gitu ya. Oke, itu jadi itu sering muncul ya di pikirannya kamu. Iya Bu, jadi kayak selama ini tuh kayak seolah-olah itu ada yang ngomong, ada yang bisikin saya kayak ini loh masa depan ini dipertaruhkan. Kayak kamu harus mulai sekarang, dari sekarang gitu, mulai mikir, mulai bergerak kayak gitu Bu. Jadi itu sih Bu, kayak saya tuh kayak dihantui rasa-rasa kayak gitu loh. Oke, bisa diceritain nggak hal yang paling menakutkan yang kamu takutkan itu terkait dengan apa? Coba. Kalau hal yang betulnya itu semuanya hampir menakutkan Bu. Kayak setelah kayak misalnya saya udah menjalani PPG dari awal sampai mendekati ujian, kok ternyata ujiannya saya gagal atau gimana, atau kayak tidak lulus karena sebelumnya kan udah dapat cerita dari orang-orang Bu kalau testimoni gitu iya, ya. PPG
itu nggak semuanya itu lulus kayak gitu, berapa persen, ada berapa persen yang nggak lulus. Jadi kayak saya tuh takut Bu, ya saya udah menjalani ini semua dengan mengeluarkan ya semua yang saya punya gitu. Kayak ibaratnya saya tuh mempertaruhkan diri saya sendiri gitu Bu, dari mulai energi terus otak juga semua saya keluarkan, kok nanti di akhir kok nggak sesuai harapan saya gitu. Jadi saya takutnya itu sih Bu. Oke, jadi bukan hanya tentang ujian ya Mbak ya, jadi tetapi juga ada rasa takut mengecewakan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya kamu gitu ya. Iya Bu, seperti yang sudah saya katakan tadi kan Bu, kalau saya tuh kayak bayangi bisikan-bisikan gitu, kayak masa depanmu nih sangat dipertaruhkan. Padahal saya juga sebenarnya udah merasa saya udah mengeluarkan semuanya kayak gitu Bu, tapi ya gimana ya Bu, itu kayak perasaannya tuh karena terus menerus, jadi saya tuh tiap malam nggak bisa tidur Bu. Kadang tidur tuh jam 3, jam 4, padahal jam 6 tuh nanti saya harus mulai berkegiatan lagi gitu. Jadi itu kayak berefek sama jam tidur saya gitu. Ketika kamu tadi bilang masa depan saya itu dipertaruhkan gitu ya, saya bisa merasakan bahwa kamu itu memiliki tekanan yang yang dirasa cukup besar gitu ya, memiliki pressure yang cukup besar gitu ya. Iya Bu. Sampai tadi kamu bilang susah tidur karena memikirkan kemungkinan buruk di masa depan gitu ya. Sebenarnya itu juga belum terjadi gitu kan. Iya Bu. Walaupun itu belum tentu terjadi, tapi terasa sangat nyata gitu ya dan menakutkan gitu. Iya, karena itu tuh hampir terasa kayak setiap kali saya mau tidur gitu Bu. Jadi kalau misalnya hal-hal itu sering muncul pas kamu mau tidur, jadinya tidurnya larut malam gitu ya, biasanya apa yang sering kamu lakukan? Ya mungkin saya cuma bisa kayak diem aja gitu Bu, kayak lihat, biasanya tuh lihat langit-langit gitu loh Bu, kayak ngelamun gitu, kayak ini gimana ya. Cuman sampai situ paling Bu, saya cuma bisa diem sendiri gitu. Juga kalau mau belajar pasti jadi nggak fokus gitu kan? Iya Bu, itu juga kayak mengganggu ini sih Bu, belajar saya juga kayak. Selain itu kayak ini loh Bu, setiap saya melakukan kegiatan biasa pun kayak saya tuh kayak bayang gitu. Jadi nggak hanya terganggu belajar saya, tapi juga aktivitas saya sehari-hari itu kayak udah terganggu gitu Bu. Oke. Kalau boleh tahu nih, selain kamu beraktivitas menjadi seorang mahasiswa, kemudian kamu mengikuti pembelajaran mengikuti perkuliahan PPG, apa sih yang sering kamu lakukan kalau misalnya di rumah? Itu apa ya? Paling tuh saya kayak membantu orang tua gitu Bu. Karena ibu saya kan jualan, terus paling kadang saya bantuin, saya bersih-bersih rumah gitu. Nah itu tuh kayak setiap, kan saya tuh kadang kayak kalau di rumah itu pengennya itu tanpa memikirkan apa ya Bu, kayak yang ada di sekolah atau di kampus gitu loh Bu, pengennya tuh menetralkan pikiran saya, tapi kayak tetap bayang aja gitu, kayak tugasnya ini belum nih, terus besok gimana ya, kayak masih gitu Bu. Jadi nggak fokus gitu kan? Iya Bu. Bahkan kalau mau buka materi pun kadang juga jadi takut gitu kan? Iya. Karena kok kayak aku ketinggalan gitu ya? Iya, rasanya kayak saya tuh kayak bener-bener dah nggak ada gunanya gitu Bu, rasanya. Dulu itu gimana sih, masa kayak gini aja udah ngeluh kayak gitu Bu. Terus kemudian kalau kamu ketika belajar, pikiran tentang gagal itu muncul terus gitu lagi juga nggak? Iya Bu. Karena ya mungkin karena saya udah mikir yang kayak gagal dulu gitu Bu, jadi kayak ini pasti aku nggak bisa, kayak udah mikir kayak gitu dulu Bu. Oke, saya paham ya Mbak ya, itu pasti melelahkan buat kamu kan. Kayak pikiran yang terus berputar
tentang sesuatu yang belum terjadi memang bisa membuat kamu itu ya, membuat kamu bisa merasa cemas dan juga kehilangan tenaganya gitu. Jadi kalau misalnya kamu sering mikir kayak gitu, jadi lemes gitu nggak? Iya Bu, ya, rasanya itu capek padahal apa ya Bu, nggak mengeluarkan banyak tenaga tapi karena mungkin kayak pikiran saya sendiri gitu Bu yang bergerak, jadi saya tuh merasa capek banget. Merasa capek, betul tidak melakukan aktivitas yang berat gitu kan? Iya, kayak ini padahal cuman overthinking loh, tapi kayak udah capek gitu Bu, kayak nggak ada tenaga, jadi kayak melakukan aktivitas lain tuh terhambat gitu. Memang kalau pikirannya udah kacau, udah berat, udah terlalu banyak overthinking itu berakibat sama fisiknya kita gitu. Jadi kalau udah kebanyakan di sini nanti fisiknya yang kalah gitu. Dia itu tuh kayak emang kayak apa ya Bu, berkesinambungan gitu ya Bu, betul, di otak terus nanti kayak menyalurkan gitu. Padahal kita nggak kayak nge-gym atau aktivitas di luar, kalau nggak lari itu kan enggak kan, cuman ini aja. Makanya kita tuh yang punya banyak beban, punya banyak pikiran gitu kan. Iya. Tapi sering olahraga nggak? Dulu iya Bu, tapi semenjak PPG ini karena waktunya kan lumayan menguras itu udah jarang sih Bu, paling cuma jalan-jalan aja. Nah, ya itu mungkin bisa diselingi ya sama olahraga ringan. Misalnya kalau pagi itu ada jalan sehat selama 30 menit, nah itu bisa merefresh lagi otaknya biar nanti nggak terlalu overthinking. Karena kalau kamu matanya lihat fokus yang indah, nah itu kamu pasti akan teralihkan atau sedikit berkurang lah stresnya, jadi nggak terlalu cemas gitu ya. Jadi terima kasih Mbak sudah cukup terbuka terkait dengan permasalahannya tadi, terkait dengan PPG-nya takut dengan ujian PPG, kemudian takut dengan ekspektasi di teman-teman sekitar, orang-orang sekitar, dengan orang tuanya, karena memang Mbak Es ini adalah anak terakhir gitu ya, harapan orang tuanya. Kemudian dari yang kamu ceritakan tadi, saya melihat bahwa kamu tuh sebenarnya sangat peduli sama masa depan kamu, karena tadi bilang overthinking buat karirnya, buat masa depannya gitu kan. Nah, dan ingin memberikan hasil yang terbaik pastinya kan. Iya. Cuman hanya saja rasa takut itu jadi terlalu besar sehingga buat kamu overthinking. Iya benar Bu. Saya tuh pengen ngerasain tenang atau kayak ya ngejalanin semua itu dengan sukacita gitu Bu, tapi kayak kegagalan itu kayak jadi momok banget buat saya gitu loh Bu. Kayak ya rasanya tuh kayak mengelilingi diri saya kayak kamu itu pasti nggak bisa, kayak udah gitu dulu Bu. Kalau boleh tahu Mbak Es ini berapa bersaudara ya? Saya 2 Ibu. Berarti punya kakak? Iya, saya punya kakak. Udah bekerja atau masih kuliah juga? Udah Bu. Oh, udah bekerja. Oke. Sekarang tinggal Mbak selesai ini ya? Iya. Nggak apa-apa Mbak. Ini hari ini kita akan mencoba bareng-bareng gimana pikiran-pikiran itu bekerja dan bagaimana cara mengelolanya agar tidak terlalu menguasai diri kamu, nggak terlalu menguasai pikirannya kamu tuh gimana. Nah, kita cari solusinya bareng-bareng. Oke? Baik Ibu. Mbak Es, kapan nih? Saya pengen tahu, pengen memahami lebih jauh ya. Biasanya kapan overthinking itu sering muncul? Paling sering itu malam hari sih Bu. Ya di jam-jam hampir mau tidur gitu, itu rasanya itu udah kayak kepalanya itu mau pecah gitu Bu, udah berpikiran. Terus kayak kadang itu saya merasa lihat teman-teman gitu kok bisa ya gitu. Jadi melihat teman-teman bisa itu saya tuh kayak ngerasa ini saya tuh yang emang nggak bisa, emang saya tuh bodoh apa gimana kayak gitu Bu. Jadi kamu sering
overthinking ketika malam hari gitu ya? Iya, malam hari. Oke. Nah, nih kalau satu lagi, kalau misalnya kamu lagi lihat teman-teman pada belajar, sering lihat nih, sering lihat kalau teman-teman mahasiswa belajarnya itu ada yang di kantin, ada yang di taman, ada yang di danau, itu sering banget ya belajar di sana. Nah, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu kalau udah kayak gitu? Terus saya itu kayak melihat mereka itu kayak membandingkan dengan diri saya gitu. Kayak ini kok mereka tuh lebih terlihat siap ya daripada saya. Kayak saya tuh menjalani hari itu kayak ya udahlah, yang penting jalan aja. Tapi lihat mereka belajar itu kayak semangatnya itu tinggi gitu loh Bu. Sedangkan kalau saya ikut, saya tuh udah capek sendiri kayak udahlah kayak gitu, udah banyak tolongnya gitu loh Bu. Satu kelompok kalau ketika itu sendiri atau berkelompok ya? Itu berkelompok Ibu. Jadi nanti itu dibagi tiap sekolah itu, kalau punya saya itu ada 5 orang Ibu. Tapi ada yang 6 orang juga, ada yang 4, tergantung dari sekolahnya itu mau menerima berapa. Oke, baik. Jadi terkait dengan tadi Mbak S, terkait dengan pikiran kamu tadi ketika melihat teman-teman kamu sedang belajar gitu ya, itu ketika pikiran itu muncul, apa yang sering kamu katakan pada diri kamu sendiri? Banyak Bu, tapi kayak mungkin ada satu kata yang benar-benar sering banget, kayak ini aku bisa lulus nggak ya? Sedangkan aku aja malas-malasan melihat teman-teman yang lain itu kayak semangatnya tinggi itu. Kalau aku nggak bisa lulus dari mereka gimana ya, kayak itu sih Bu. Jadi gini ya, pikiran otomatis yang sering muncul di otak kamu itu bahwa saya mungkin nggak ya akan lulus gitu. Iya kayak gitu Bu. Saya mungkin nggak ya akan lulus. Nah, kemudian saat pikiran itu muncul Mbak, apa yang kamu rasakan di tubuhmu atau terkait dengan emosinya kamu itu seperti apa? Yang saya rasain itu kayak campur aduk Bu, kayak jadi kayak ini jantungnya itu kayak berdebarnya itu lebih cepat gitu loh Bu, kayak deg-degan yang benar-benar kenceng. Terus juga kadang tuh merasa kayak dadanya itu kayak sesak, kayak saya jadi takut gitu loh Bu kalau kamu jelasin itu kayak gimana. Tapi ya emang rasanya campur aduk sih Bu, kayak dari dalam dari luar itu kayak kerasa banget. Jadi takut sendiri gitu ya? Iya Bu. Nah, kemudian apa yang biasanya kamu lakukan setelah merasa takut? Ini mungkin nggak baik juga sih Bu ya, kayak saya paham sih, tapi kayak ya mungkin karena saya ingin menetralisasikan pikiran saya, jadi kayak saya itu lebih milih ngelamun kadang sambil main HP gitu loh Bu. Padahal kan itu sebenarnya juga nggak ngatasin ya Bu ya, tapi karena saya takut saya nggak bisa ngontrol itu semua, jadi ya udah saya akhirnya scroll HP, lihat IG atau mungkin lihat TikTok gitu. Saya berharapnya itu kalau saya lihat kayak hiburan-hiburan itu, saya tuh bisa mengembalikan energi saya gitu loh Bu, perasaan saya yang awalnya takut itu kayak bisa jadi netral, jadi lebih baik kayak gitu Bu. Oke, jadi ketika kamu tadi kemudian kamu mengalihkan ke bermain HP, itu ketika kamu merasa itu kayak tadi Bu, kayak saya tuh beneran takut sampai tremor kayak gitu Bu. Gitu, jadi kayak kalau ketika overthinkingnya itu udah mulai menyerang gitu, saya biasanya mengalihkannya bermain HP itu dengan harapan kalau bermain HP itu saya bisa mengatasi ketakutan saya sendiri gitu. Jadi kamu mengalihkannya ke HP ya? Iya Bu.
Oke, jadi kalau kayak gitu kan malah jadi tambah nggak fokus lagi ya buat belajarnya ya. Iya. Nanti mau Iya, Bu. belajar, mau nyatet, baru mau nyatet itu ke distract HP. Iya. Kemudian sekarang kan udah ada TikTok, ada Instagram, kan masih lebih cenderung ke sana kan daripada buat mau belajar gitu kan. Apalagi kamu sekarang lagi overthinking, lagi banyak pikiran yang banyak. Wah, saya mau scroll aja yang banyak karena buat hiburan gitu kan, daripada belajar tambah suntuk tambah kepikiran ya kan. Nah, oke, jadi polanya adalah ketika kamu melihat teman yang lain itu akan muncul pikiran bahwa tadi kamu bilang saya mungkin nggak ya akan lulus gitu kan. Nah, kemudian muncul lagi rasa takut dan juga rasa cemas, betul? Betul, Bu. Oke, dan akhirnya kamu akan sulit belajar gitu kan. Iya, Bu. Oke, gitu ya? Iya, benar. Nah, jadi oke, jadi di sini saya akan mencoba menggunakan teknik CBT yaitu cognitive behavior therapy ya. Itu, aduh, saya masih bingung sih, Bu. Mungkin kayak ada kata asing tiba-tiba masuk ke telinga saya. Oke, nanti kita akan mencoba dengan teknik ini, yaitu akan mengubah pikiran Mbak S ini yang sebelumnya irasional dan menjadi rasional, gitu ya. Oke, jadi saya melihat bahwa di sini pikiran sangat mempengaruhi perasaan dan perilakunya kita, gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, pikiran itu akan mengaruhi perasaan dan perilakunya kita, behaviornya kita, gitu kan. Kadang yang buat kita sangat cemas itu bukan situasinya, namun cara kita memikirkan situasi itu. Iya, iya kan? Oke. Paham nggak? Udah mulai paham sih, Bu. Udah sedikit-sedikit kayak menyadari gitu, Bu. Oke, saya udah mulai menyadari, oh iya, berarti emang selama ini tuh pikiran saya tuh juga kayak berimbas ke sikap saya gitu selama ini, kayak gitu sih, Bu. Kalau boleh tahu ada perubahan perilaku nggak sama kamu jadi overthinking kayak gini? Perubahan perilaku mungkin saya lebih ini sih, Bu. Jadi, aduh, gimana ya, Bu, kayak lebih gampang menyerah. Jadi kayak saya tuh kayak ya udahlah, udah bisa, ya udah saya gini-gini aja kayak gitu sih, Bu. Jadi semakin ngerasa malas untuk belajar malahan kayak gitu. Oke, yang saya katakan tadi ya, kadang yang buat kita sangat cemas itu bukan karena situasinya, tapi cara kita memikirkan situasi tersebut. Nah, jadi analoginya gini, Mbak. Contohnya adalah ketika ini ujian PPG itu kan memang penting ya, ujian PPG itu kan memang penting. Tapi pikiran seperti kalau saya gagal berarti masa depan saya hancur. Kalau saya gagal berarti masa depan saya hancur. Itu membuat kecemasan itu jadi lebih besar. Ya karena pikiran yang mempengaruhi negatif itu jadi membuat behaviornya kita itu bakalan terganggu gitu kan. Iya sih, Bu, benar. Oke. Sekarang saya pengen bertanya nih sama Mbak S. Ketika kamu bayangkan gagal, apa hal terburuk yang langsung muncul di pikiran kamu? Mungkin mana ya, Bu? Kayak saya itu takut gak bisa jadi seorang guru yang berhasil, jadi seorang guru yang hebat gitu. Jadi saya juga takut kalau masa depan saya setelah ini tuh gagal, kayak gak ada artinya gitu. Kayak gitu sih, Bu. Oke. Apakah pikiran itu sering muncul? Sering, Ibu. Itu ya setiap hari kayaknya, Bu, itu muncul, Bu. Setiap hari? Ya mungkin kayak kan kadang tuh kalau saya buka HP itu kan kayak ada berita-berita gitu kan, Bu, kayak desas-desusnya tentang PPG nanti kayak gini gitu kan, kayak aduh, takut duluan. Iya, itu overthinking.
besok saya gimana ya, setelah lulus gimana, kayak gitu sih Bu. Sering kali muncul Ibu. Oke, ketika pikiran itu muncul, apakah kamu merasa seolah-olah kegagalan itu pasti akan terjadi? Iya Bu, benar. Padahal kan saya aja belum ujian gitu kan ya Bu, tapi udah merasa, aduh bisa nggak ya, gagal nggak ya, kayak udah gitu duluan Bu. Berarti sebenarnya pikiranmu tuh sedang dipenuhi oleh kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi, tapi otakmu memperlakukan hal itu seperti fakta. Oh iya, saya harus sadar sih Bu ya, kayak oh iya benar juga ternyata. Oke, jadi saya ingin tanya lagi, coba Mbak, apakah sampai hari ini ada bukti pasti bahwa kamu akan gagal? Sejauh ini itu tidak ada sih Bu. Ya masih bisa dikategorikan aman lah, seperti itu. Jadi belum ada sih Bu. Belum ada kan? Belum. Jadi yang mempengaruhi itu tadi apa? Itu pikiran saya sendiri Bu. Ya kan? Ya, pikiran kamu sendiri yang terlalu overthinking, yang terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Iya kan? Nah, kemudian lalu ya, apakah ada bukti bahwa kamu juga punya kemungkinan buat berhasil? Ada. Itu karena saya udah mengeluarkan semuanya dari energi dan tenaga saya untuk belajar dan melakukan semua ini dengan usaha saya sendiri. Kalau boleh tahu usaha apa aja yang udah kamu lakukan? Banyak sih Bu, mungkin karena saya bertanggung jawab untuk mengajar di sekolah. Dimulai dari pagi ya, tentunya saya udah berusaha untuk mengeluarkan semangat saya untuk mengajar anak-anak sampai nanti saya masuk ke kelas dengan semangat yang harusnya itu ada semangat yang tinggi ya Bu, tapi karena saya kadang udah mikir takut duluan ya, jadi udah ke distract itu sih Bu. Tapi sejauh ini saya udah mengeluarkan itu semua sih Bu, udah berusaha sebisa saya. Oke, berarti sejauh ini kan kamu sudah berusaha kan, sudah mau untuk berproses kan, sudah ada semangatnya juga kan? Iya ya Bu. Oke, kalau boleh tahu, kalau PPG itu gimana sih untuk apa ya, waktunya belajar itu kapan, kemudian waktu kuliahnya kapan, itu coba jelaskan. Saya soalnya kurang paham, kurang tahu gitu ya terkait dengan PPG itu seperti apa. Oke, mungkin ini saya jelasin dari saya sendiri ya Bu, dari versi saya. Itu kan saya tuh harus berangkat jam 6 karena masuknya jam 7 dan karena perjalanannya juga lumayan ya Bu, jadi jam 6? Iya jam 6. Rumahnya mana? Saya di Kabupaten Semarang Bu, di Bandungan. Oh, di Bandungan. Tadi kamu berangkatnya dari rumah jam 6 karena rumah yang kamu ada di Bandungan ya? Iya. Oke, terus tuh nanti jam 7 sampai sekitar jam 3 itu di sekolah. Itu kita mengajar, terus nanti jam 4 sampai sekitar jam 6 itu kita kuliah. Dan untungnya itu sekolah saya ini masih satu kompleks sama kampus Bu, jadi kan nggak mengeluarkan tenaga banyak gitu. Kayak kita jalan aja masih bisa. Terus nanti jam ya pulang jam 6 sampai jam 7 itu baru sampai rumah. Dan itu kadang belajar itu pun kayak kalau nggak capek gitu Bu, kalau masih mungkin kalau mata saya itu masih sanggup gitu Bu, saya bisa belajar. Tapi kalau udah menyerah kadang saya milih belajar besoknya lagi Bu. Jadi
entah itu di sekolah, karena di sekolah kan masih ada jam-jam senggangnya, jadi bisa digunakan untuk belajar, kerjain tugas juga masih bisa. Oke. Mbak Es itu kalau boleh tahu guru BK Bu. Oh, guru BK. Iya. Oke. Guru BK itu kan berarti kalau di sekolahan ketika praktik kan tidak sewaktu-waktu mengajar gitu kan. Ada jam buat buat tidak padat gitu kan kalau kita gitu ya di sekolahan. Iya. Oke. Tapi semangatnya saya akui udah bagus ya Mbak. Kamu udah ada usahanya dari pagi ya kegiatan dari pagi sampai dengan sore, sampai rumah pun malam gitu kan. Berangkat petang pulang petang gitu ya ibaratnya ya. Oke, berarti semangatnya udah bagus, semangatnya juga udah oke. Tadi kamu juga bilang ada kalau apa tadi? Ada kemungkinan berhasil atau enggak, kamu bilang dengan yakin saya punya kemungkinan buat berhasil gitu kan. Nah, karena kamu sudah berusaha, kamu sudah memiliki kegigihan, punya semangat gitu kan buat berhasil. Kamu tadi juga saya bilang bahwa hal tersebut sebenarnya bagus buat masa depan kamu, tapi yaitu terlalu overthinkingnya itu yang perlu dikurangin ya. Iya Bu, boleh memikirkan masa depan, cuman kalau terlalu overthinking nanti akan mengganggu pikiran kamu sehingga ketika nanti kamu beraktivitas jadi tidak akan produktif karena udah habis duluan gitu ya. Iya Bu. Nih, tapi ketika kamu overthinking muncul, pikiranmu lebih fokus pada kemungkinan buruk ya tadi daripada usaha yang sudah kamu lakukan, betul? Betul Ibu. Saya tuh jadi kayak lupa sama usaha saya sendiri Bu. Padahal dibalik itu semua tuh saya udah berjalan sejauh ini, tapi saya lupa gitu Bu, hanya karena pikiran-pikiran negatif saya gitu. Oke, itulah yang sering terjadi ya Mbak ya, ketika seorang mengalami overthinking, pikirannya itu seringkali dipenuhi oleh prediksi yang negatif tentang masa depan sampai akhirnya tubuh itu ikut merasa cemas. Iya Bu, itu saya juga ya sering panik aja gitu Bu, tiap ngelakuin apapun. Betul, kamu jadi sering panik, ya sering cemas gitu kan ketika melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Contohnya apa nih kalau kamu gampang panik? Ya Bu, mungkin kalau saya buat tugas terus entah itu waktu presentasi, entah atau itu di kelas, kayak tugas saya itu berbeda dengan teman saya itu, kayak saya tuh langsung bingung. Ini tuh yang benar itu yang mana? Jadi apa ini jawaban saya yang kurang benar atau saya nggak pernah menyalahkan orang lain sih ya Bu, tapi saya selalu kayak ini apa cara berpikirku aja ya yang berbeda kayak gitu sih Bu. Betul. Dan kalau semakin dipikirkan tuh ya Mbak, akan kecemasannya pasti akan semakin besar. Iya kan? Iya. Saya pengen tahu nih, apakah kamu pernah merasa harus selalu berhasil agar merasa berharga? Iya Ibu, saya sedikit takut lah Bu kalau misalnya itu kalau saya nggak lulus itu saya itu akan dianggap gagal. Terus apakah saya akan dianggap bodoh, saya itu akan dianggap selama ini masuk PPG itu hanya karena beruntung atau gimana gitu sih Bu. Oke. Jadi ada keyakinan bahwa keberhasilannya kamu itu menentukan nilai diri kamu. Iya Ibu, seperti itu. Bahwa kalau kamu tahu ya, dari yang harus kamu tahu bahwa diri kamu itu pasti punya value ya. Value-nya itu bukan hanya kita lihat dari gagal dan berhasil. Tapi misalnya ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, ketika kamu melakukan orang lain, kemudian cara kamu menghargai orang lain, ketika berbicara, caranya kamu berteman dengan orang lain, itu juga termasuk value ya. Seperti itu. Jadi jangan berpatokan
gagal berhasil. Itu kalau gagal dan berhasil itu merupakan ujian, bukan ujian sih, pengalaman hidupnya kamu aja. Tapi gimana caranya kamu bisa bisa berdampak bagi orang lain, itu yang dinamakan value-nya kamu, nilainya kamu dari situ. Gitu. Oke, berarti saya itu harus ini ya Bu, merubah pikiran saya sendiri ya. Betul. Baik ya, kita akan pelan-pelan belajar ya Mbak ya, bahwa nilai kamu, nilai dirimu tidak hanya ditentukan oleh satu ujian PPG aja. Kamu tetap berharga sebagai seorang pribadi diri kamu sendiri, dan ujian hanyalah salah satu bagian dari perjalanan hidup kamu. Saya akan merubah pikiran saya itu. Dan hal itu ya Mbak bisa dilatih dengan apa? Langkah pertama yang penting hari ini kamu harus mulai menyadari bahwa selama ini kecemasannya kamu itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif tentang masa depan yang belum terjadi. Ya, kayak gitu. Saya juga baru menyadari ya Bu, kalau ternyata itu saya itu terlalu jauh memikirkan sesuatu yang tidak terjadi, yang itu sebenarnya belum saya lalui, belum saya alami, itu sudah saya pikirkan dari sekarang. Jadi kayak semakin menumbuhkan rasa takut untuk saya seperti itu ya Bu. Berarti itu tadi ya yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu harus menyadari dulu pikirannya kamu, bahwa selama ini kecemasannya kamu itu adalah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif tentang masa depan yang belum terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ujian PPG itu hanya salah satu bagian dari perjalanan hidup kamu. Selain itu, kamu harus menjadi diri kamu yang utuh, ya. Iya Bu. Nilai kamu tidak dipatok dari itu saja. Kamu tetap menjadi seorang pribadi yang sangat berharga, baik di lingkungan kamu, buat diri kamu sendiri, atau bahkan dari keluarganya kamu. Dari Bu, saya udah mulai kembali melihat ke belakang. Apa yang sudah saya lalui itu tidak cocok untuk gagal. Ya, saya udah melewati medan yang berliku-liku itu, tidak seharusnya saya itu mendapatkan kegagalan. Betul. Nah, harus seperti itu ya, pikirannya harus diubah sedikit demi sedikit, mindsetnya harus bisa diubah. Apalagi kan kamu selama ini juga udah berusaha dari rumah, berangkat pagi-pagi sampai sini, kemudian selesai nanti sampai sore. Itu kan sebuah usaha yang yang tidak boleh disia-siakan. Itu merupakan usaha yang kamu yang harus bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Baik. Karena saya juga udah masuk PPG dengan susah, jadi saya harus menjalankan itu semua dengan usaha saya sendiri. Saya yakin kalau saya itu bakal berhasil dan lulus ujian. Baik. Jadi jangan usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Jangan sedikit-sedikit takut gitu ya. Boleh takut, boleh, karena takut kan berarti kamu mikir tentang masa depan gitu kan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah overthinking itu. Kalau udah overthinking berarti pikiran yang sudah terlalu sudah berlebihan. Jadi udah sedikit terbuka ya terkait dengan pikirannya. Saya udah mulai menyadari dan mungkin setelah saya sadar itu saya akan mengurangi untuk overthinking setiap malam saya. Jadi mungkin saya akan mencari kegiatan lain yang pastinya bukan bermain HP dulu. Mungkin saya akan coba mulai melihat tugas-tugas saya atau materi gitu. Mungkin nanti bermain HP itu akan saya jadikan reward untuk saya, mungkin seperti itu.
Oke, Mbak Salsa, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Oke, karena berhubung waktunya sudah 40 menit ya Mbak ya, kita sambung lagi minggu depan. Saya akan pantau terkait dengan behaviornya Mbak Salsa, terkait dengan perilakunya kamu, apakah memang sudah mulai rasional atau belum, apakah masih overthinking atau belum, kita akan sambung lagi di minggu depan. Baik Ibu, minggu depan saya coba menghubungi Ibu lagi. Oke. Tidak ada pertanyaan? Cukup Ibu, terima kasih banyak karena udah membantu saya, udah mencoba untuk memberikan saya pandangan baru, udah mulai menyadarkan saya bahwa overthinking saya ini emang harus dikurangi. Gimana perasaan setelah mengikuti kegiatan konseling? Saya tadi awal-awal itu takut sih Bu, tapi lama-lama udah mulai enjoy, saya udah mulai terbuka, udah mulai sadar akan diri saya sih, udah merasa lebih sedikit mendingan daripada yang kemarin-kemarin. Jadi lebih enjoy. Iya. Oke, baik. Mulai siap untuk menghadapi ini semua. Oke, terima kasih Mbak Salsa atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sudah mau terbuka dengan saya dan coba melakukan hal-hal baru yang nantinya insya Allah itu dapat mengubah pikiran kamu yang sebelumnya adalah irasional dan menjadi rasional. Oke? Baik Ibu. Oke, kita akhiri kegiatan sesi konseling pada hari ini, kita sambung lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu, saya izin pamit. Oke.